Halo IFJF Jakarta, welcome to Satu Cerita. Di sini tempatnya untuk kita saling cerita kehidupan kita, pengalaman hidup kita. Bersama saya, Boni Christian. Nah, apabila teman-teman sekalian atau Anda semua yang menonton tayangan ini ingin memberikan testimoni saudara, cerita saudara, pengalaman hidup saudara bisa klik nih di link tree di bawah ini, lalu masuk di form testimoni, saudara bisa isi, nanti ada rekan-rekan kita yang akan memfollow up Anda semua. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Kenapa? Karena saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, untuk kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa banget. Bagaimana Tuhan juga menjamah kehidupannya. Pasti penasaran kan siapa beliau? Dia adalah Bapak Ruli Saitapi. Halo. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya yang banyak boleh? Boleh? Teman-teman di belakang kamera boleh tepuk tangannya? Iya, luar biasa. Ini soalnya kita datangkan orang yang luar biasa ke sini, tepuk tangannya sedikit kan nggak enak ya. Saya panggilnya bro aja bro. Sip. Bro Ruli. Bro Ruli gimana keadaannya bro? Puji Tuhan baik. Udah sehat ya? Sehat. Kemarin Tuhan. katanya kena COVID ya? Yes, kita sekeluarga kena COVID. Wow. Tapi berkat penyertaan Tuhan ya, setelah 16 hari kita 16 hari. negatif. Terus sekarang udah enak dong ya? Udah enak. Udah bisa cerita tentang pengalaman kehidupannya nih sekarang nih. Puji Tuhan bisa. Oke. Nah, kalau cerita tentang pandemik ya, karena seluruh kehidupan manusia dalam beberapa tahun belakangan ini pasti mengalami aspek kehidupan yang yang nggak menyenangkan lah ya. Semua orang mengalami pandemik ini, dari mungkin sakit, kehilangan pekerjaan, lalu mungkin kehilangan usahanya, mungkin juga sanak saudaranya. Nah, banyak banget dampak itu terjadi di pandemik ini di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, coba deh cerita nih, bro. Apa sih sebenarnya yang bro alami dari pandemik ini? Tapi sebelum masuk di situ ya, bro. Kan tadi kehilangan nih di pandemik. Lalu apa sih sebelum pandemik itu pasti ada dong keberhasilan yang bro alami di sebelum pandemiknya. Coba cerita. Oke. Kalau kita ngomong keberhasilan ya, ada ya pencapaian yang udah saya dapetin ya, gitu ya. Tapi pada saat itu sebelum pandemi nih ya, sebelum pandemi itu semua pencapaian itu sudah ada di saya deh ya. Sudah settle lah ya, hidup sudah settle. Mulai kapan tuh bro? Tahun 2010-an lah itu udah Oke. ya, settle semua saya. And then dengan berjalannya waktu ada satu titik di mana Tuhan nyentil saya. Wow. Yang nyentil saya, pencapaian yang sudah saya bentuk bertahun-tahun gitu ya, itu dengan seperti balik tangan hilang. Wow. Gitu. Singkat cerita tahun 2017 saya Tuhan sentil, saya harus merelakan apa yang sudah saya punya selama ini. Gitu. Tuhan ambil. And then saya marah sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan, maksudnya kenapa sih kayak gini sama saya? Oke. Terus makin kesini gitu ya. Kalau boleh tahu bro, kehilangan apa bro? Yang sentilan Tuhan dalam bentuk apa nih yang bro alami? Pada saat itu dalam sisi finansial. Oke. Finansial, terus saya harus kehilangan tempat tinggal, saya harus kehilangan harta benda yang lain juga. Harus saya rela lepaskan gitu ya. Saya lepaskan tuh semua. Terus tapi yang hebat di sini, begitu saya recall lagi nih ya, saya recall lagi. Pada saat itu mungkin saya belum sadar gitu, belum tahu. Saya recall lagi, gila loh. Waktu saya kehilangan itu semua, sama seperti Tuhan klik hilang semua. Terus Tuhan klik lagi, itu balik lagi semua. Maksudnya walaupun dengan cara-cara yang Tuhan punya ya bro. Jadi saya kehilangan rumah, terus dalam waktu 2-3 bulan saya udah bisa
punya rumah lagi. Punya rumah lagi dengan cara juga yang wow banget gitu. Ya. Oke, kalau cerita tadi ada kehilangan pekerjaan ya. Gimana tuh prosesnya dari kehilangan pekerjaan, terus bisa dapat rumah, dan sekarang bekerja, itu gimana prosesnya itu bisa sampai di titik itu? Kehilangan pekerjaan tuh saya itu tadi kehilangan rumah di tahun 2017 ya. Terus saya punya rumah lagi, saya kerja normal sampai tahun 2019. 2020 saya harus kehilangan pekerjaan karena ya itu efek pandemi tadi. Di mana berpengaruh ke semuanya kan. Salah satu pengaruh ke saya adalah saya harus kehilangan pekerjaan. Jujur waktu itu berat banget buat saya. Beratnya bukan berat nerima kehilangannya, tapi berat gimana nyampein nih ke keluarga nih, ke anak dan istri. Nggak langsung cerita Nggak. tuh waktu tahu bahwa akan kehilangan pekerjaan, tapi nggak cerita ke istri dan anak. Belum punya keberanian. Oke, emang bro itu orangnya nggak terbuka gitu ya? Bukan gak terbuka, cuman pada saat itu saya mikirnya gini, gila ya, pandemi gini, terus kalau saya tiba-tiba masuk terus ngomong begitu, apa ya reaksi mereka gitu kan ya? Saya masih ini. Justru saya ngobrol sama Pastor Jos dulu waktu itu. Oke, jadi Pastor Jos itu istrinya bro? Oh bukan? Karena tadi sama istrinya takut, sama Pastor Jos gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Saya cerita gitu ya. Saya cerita ke dia, kasih gua, doain gua dong. Saya bilang doain saya pengen ngobrol sama anak istri saya, kasih saya keberanian buat ngobrol itu gitu. Dan setelah itu saya memberanikan diri untuk ngobrol. Saya memberanikan diri untuk ngobrol, untuk terbuka dengan mereka. Dan sungguh di luar dugaan, jawaban reaksi sebenarnya. Reaksi dari mereka tuh wow banget gitu buat saya. Apa nih? Istri saya pada saat saya sampaikan, istri saya cuman senyum, datang menghampiri saya karena saya duduk berseberangan, dia peluk saya, terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Kita pernah merasakan yang lebih dari ini kok. So sweet ya. Tuh. Rasanya saya pengen cepet pulang nih, peluk istri saya gitu. Terus anak saya yang paling tua bilang, papi, apa yang bisa kita bikin biar papi nggak stres? Papi jangan stres. Wow, saya bilang, wah Tuhan, ini jadi satu penyemangat saya buat saya lagi gitu bahwa, oh gue nggak boleh down. Gitu. Kalau dibilang nggak boleh down, bohong lah, nggak bilang nggak khawatir bohong. Gitu ya, saya manusia normal kok gitu. Ada rasa khawatir itu biar pasti ada, pasti terlintas gitu. Reaksi dari kehilangan tadi ya. Gitu. Tapi itu balik lagi, Tuhan klik lagi, itu cepat lagi. Oke bro, singkat cerita nih, apa yang kliknya yang Tuhan lakukan dari tadi kehilangan pekerjaan, terus rekonsiliasi istri dan anak gitu yang bro ketakutan bro, akhirnya nggak terjadi. Lalu kliknya Tuhan di mana waktu itu? Tuhan cuman malam-malam, ada satu malam gue tuh nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur. Terus gue bangun gitu, gue cuma bilang, gue nggak berdoa, gue cuma ngebatin gitu. Tuhan, ini akan seperti apa? Mau dibawa kemana saya? Gitu. Kalau gue boleh minta, gue pengen Natalan dengan hati yang seneng, dengan suasana yang gak merenung gitu loh. Karena waktu itu mau menjelang Natal. Gue kehilangan pekerjaan itu di bulan Oktober. Udah, terus gue gak kirim-kirim lamaran. Karena pada saat 1 bulan sebelum gue di-terminate itu, pas gue dikasih tahu sama perusahaan yang gue akan di-terminate, gue mulai kirim lamaran. Tapi nggak ada hasil, gitu. Terus gue, udah Tuhan mau bawa saya kemana, terserah. Satu saat, gue ditelepon sama satu perusahaan A. Gue tanya, dapat dari mana? Karena gue nggak merasa mengirimkan lamaran itu. Dia bilang, saya dapat profil kamu dari LinkedIn.
Oke, dia bilang. Berproseslah kita. Samalah singkat cerita proses melamar kerja kah, apa proses untuk terima kerja segala macam. Dalam proses itu ada satu perusahaan lagi. Jadi ada 2 nih. 2 perusahaan yang sama, perusahaan yang berbeda yang cukup besar mencoba untuk approach saya. Gitu kan. Proses dari bulan November pertengahan. November pertengahan sampai singkat cerita di bulan Desember tanggal 22 satu perusahaan ketok palu sama saya bahwa oke, Wow. kamu akan kerja sama kita per Januari. Jadi itu kado Natal tuh Kado ya. Natal yang paling Kayaknya perusahaan kan Tuhan. jarang ya membuka Yes. lowongan tuh di bulan Desember. yes. Biasanya mereka tutup buku, penyusunan neraca dan semua ya. Ya. Baru malah buka lowongan. Wow. Kayak saya cuma bisa bilang, oh Tuhan, terima kasih. Oke. Apa yang saya batinkan malam itu Tuhan jawab. Gitu loh, Tuhan kasih hadiah buat saya. Lo kan mau Natalan dengan senyum katanya. Gue kasih lo ya hadiah. Gitu. Oke. Dan itu saya yakin juga gak terlepas dari doa-doa orang-orang sekitar saya. Yep. Dan salah satu doa yang kalau boleh saya sebut orang yang mendoakan saya juga di sini. Boleh. Waktu itu kan pandemi ya. Jadi kita kebaktian offline. Oke. Sebelum YouTube offline jam 9 kan ada doa pagi jam 8. Betul. Ya kan? Saya beberapa kali ikut doa pagi itu. Satu saat tanpa disengaja Pastor Jos itu tiba-tiba suruh saya kasih kesaksian. Karena waktu saya diterima kerja tuh saya bilang Pastor Jos gue keterima kerja. Nah, terus nggak tahu bagaimana dia suruh saya bersaksi di doa pagi itu. Langsung ditodong pasti nih. Ditodong langsung. Biasanya gitu Pak Sojo. Suka nodong dia. Baso goreng, baso bulat. Oke. Terus saya kaget pada saat saya habis cerita, Pastor Ansel ngomong, Pak Ruli, saya Ansel, saya gak kenal Pak Ruli. Yang saya tahu pada saat itu dia bilang, saya yang tahu Pak Ruli temannya suami saya Jackie, sama-sama pelayanan di FJF Praise. Oke, jadi perlu penonton sekalian tahu bahwa Pak Ruli ini masuk di divisinya FJF Praise. Nah, Jackie itu suaminya Pastor Ansel yang itu mengatur ya, mengatur jadwal dan sebagainya di FJF Praise. Oke, Nah, terus Pastor Ansel cerita bahwa satu saat dia dapat suara atau hikmat dari Tuhan untuk kamu harus doain Ruli. Itu Pastor Ansel bilang gitu, dan itu buat saya, itu saya ingat tuh sampai kapan saya ingat terus gitu. Karena Pastor Ansel bilang saya dapat tugas untuk doain Pak Ruli pada saat itu gitu loh. Dan wow, doanya dia tuh dijawab sama Tuhan. Doa orang-orang sekitar saya dijawab sama Tuhan gitu loh. Banyak juga yang doain gue ya, saya gitu. Gila. Dan itu kado Natal terindah tahun 2020 yang saya terima dari Tuhan gitu loh. Di saat orang-orang sedang susah, kehilangan, dan perusahaan-perusahaan itu juga sedang cut off banyak orang, saya justru Tuhan kasih berkat. 3 bulan saya kerja di sana. Perusahaan B yang approach saya di bulan Desember itu approach saya lagi. wow. Jadi nggak habis-habis nih ya. Berkat Tuhan Approach ya. saya lagi. Waktu dia approach saya pertama kali, jadi 2 perusahaan ini udah nerima saya. Cuma saya harus milih. Yang perusahaan B ini menempatkan saya di Surabaya. Berarti jauh dari keluarga. Iya, pada saat itu saya bilang, waduh kayaknya agak berat ya. Dalam kondisi pandemi ini saya harus jauh dari istri dan anak. Terus pada saat mulai kerja, dia bilang sama saya, mereka tanya, masih open gak buat kita? Saya cuma bilang, saya tunggu lah. Saya bilang gitu kan. Benar 3 bulan kemudian mereka approach saya lagi. Dan prosesnya cepat banget. Prosesnya cepat, nggak pakai berlama-lama, nggak sampai sebulan saya harus pindah. Saya mutusin untuk pindah ke perusahaan yang baru ini, yang sekarang saya kerja.
Kok bisa cepet Pak? Pada saat itu memang kan saya udah sempat diterima ya di perusahaan Oke. ini. Ah. Jadi mereka hanya butuh saya ketemu satu orang lagi untuk gong istilahnya, oke, terima lagi. Dan itu pun ada cerita yang agak seru ya buat saya gitu Oke. ya. Apa gitu. tuh? Maksudnya Emang di sini tempatnya cerita-cerita yang seru memang. waktu saya ketemu sama owner-owner tempat di mana saya bekerja sekarang, Oke. itu ada tiga kandidat selain saya. Gitu. Kita dalam satu ruang tunggu yang sama. Kebetulan saya orang terakhir yang dipanggil. Oke. Yang terakhir yang dipanggil. Terus kandidat satu masuk setelah selesai diwawancara gitu ya, setelah interview. Itu reaksinya mereka tuh buat saya kayak, waduh, mereka aja saya udah anggap kayak senior gitu masih, wah kayaknya kayak sesuatu gimana sih kalau kita interview terus kita salah jawab atau apa yang menyebabkan jadi kayak kepikiran terus sampai kapan nih, aduh gue dulu pernah interview salah jawab nih begini atau gimana gitu. Udah jawabannya udah nggak keterima lah ini ya. Iya jadinya gitu, ya kan. Oke. Orang kedua juga begitu. Wah saya bilang, nih nanya siapa sih, nanyanya juga apa gitu kan. Mentalnya udah down nih. Iya. Waduh, saya udah, wah ini sih pemikiran saya saat itu. Keluar dari ruangan interview aja tidak seperti mereka, itu udah aman banget buat saya, gitu loh. Saya cuma berdoa pada saat sebelum saya melangkah masuk itu, saya berdoa cuma, Tuhan jangan permalukan saya. Wow. Jangan permalukan saya, jangan permalukan orang atau perusahaan sudah mereferensikan saya. Masuk saya ke ruangan itu, ada 4 orang owner yang akan menginterview saya. Mereka interview saya, rata-rata yang interview sebelumnya 20 menit. Saya hitungin tuh, Oke. orang pertama, orang kedua. 15 menit berlalu, saya ngomong apa sih job desk saya sebelumnya gitu kan. Setelah itu yang saya gak habis pikir, kita habiskan waktu setelah saya lihat jam selesai kurang lebih 1 jam lebih untuk interview, padahal interview 15 menit, sisanya ngobrol ngalor ngidul. Ngobrol ngalor ngidul yang Jadi buat nggak ke saya projectnya nggak nih, ke project. malah ngarang ngidul. Ngalor ngidul. Malah ngarang ngidul? Apa Iya. ngarang ngidul atau apa itu? Iya, ngalor bahasanya? ngidul, ngobrol yang enggak Iya, iya. yang enggak yang di luar konteks kerjaan saya gitu loh. Setelah itu saya pulang. Tapi perasaan saya lega, maksudnya lega. Oh, saya nggak keluar dari ruangan itu seperti 2 orang yang sebelumnya kan. Oke. Aduh, ini saya bilang, udah rilis. Santai aja Santai. jadi. Saya pulang. Dalam perjalanan pulang udah sampai rumah saya ditelepon sama mereka, sama pihak yang menginterview saya tadi. Bulan depan udah bisa join belum? Wow. Saya serius nih, gue yang keterima nih, serius nih saya yang keterima. Saya masih, oh ya Pak, oke gitu. Saya masih bilang ya oke. Saya masih gak percaya, saya tanya istri saya telepon, Mah, saya barusan ditelepon. Mereka ngomongnya gini. Itu saya keterima ya? Ya iyalah, kata istri saya, udah bener gitu. Oh ya udah. Saya telepon balik lagi nih orang yang tadi telepon saya. Pak, saya nanya, saya jadi keterima nih Pak. Iyalah katanya. Ya udah, nanti ada HRD akan proses data kamu selebihnya, proses selanjutnya lah untuk perekrutan selanjutnya. Modalnya cuma ngarang idul ya Pak ya? Ngarang idul. Jangan-jangan buat Anda yang mau diwawancara supaya berhasil. Kayak dia bercanda. Saya percaya tadi ya, yang dia bilang bahwa jangan permalukan hambamu. Iya. Wow. Itu aja sih, saya cuma bilang Tuhan jangan permalukan saya, dan Tuhan tunjukin itu buat saya. Wow. Gitu, Tuhan tunjukin itu buat saya. Oke, tadi tuh pekerjaan, mentalnya sudah terbentuk. Saya tadi ada testimoni yang mengatakan bahwa kehilangan rumah dan akhirnya mendapatkan rumah. Gimana ceritanya tuh? Setelah kita kehilangan rumah, dengan dana sisa yang kita punya nih, saya berusaha cari rumah lagi dong sama istri. Dapatlah satu rumah yang kita mau. Kebetulan rumah itu
kayak Tuhan tunjuk gitu loh, pokoknya ini rumahnya. Kita udah keliling-keliling kemana-mana, tiba-tiba kayak ini loh, rumah itu dekat dengan sekolah anak saya, anak pertama dan anak kedua saya. Jadi anak saya tuh harus cuma jalan kaki kurang lebih 50 meter, 50 sampai di sekolahnya. Oh, jadi dekat Seberangan sama sekolah ya, sekolah. dekat sekolah ya. Dalam satu kompleks perumahan itu. Oke. Terus udah, saya bilang sama yang punya rumah waktu itu, saya nggak punya uang sebanyak harga yang dia tawarkan. Nggak punya uang, saya bilang. Terus dia bilang, oke. Setelah kita ngobrol berapa lama, dia tanya sama saya, kamu orang Kristen ya? Iya tante. Kenapa? Kalau saya boleh tahu tante, kok tante tanyanya gitu? Berdoanya kuat ya? Saya mikir berdoanya kuat. Biasa aja gue. Berdua sambil angkat barbel kayaknya ya. Jadi kuat ya. Berdoanya kuat ya? Kenapa tante? Saya tanya lagi dong, timbul pertanyaan kenapa dia nanya gitu. Rumah ini sudah 7 orang mungkin yang menawar. Dan saya tidak mau mengurangi sepeser pun. Wow. Kamu datang dengan istri kamu, ngomong gak banyak macam, gak bertele-tele. Kok saya bisa mengurangkan harga sampai jauh sekali dari dikurang? Buat saya itu jauh pun. Gitu. Saya bilang, wah, jadi harga yang saya tawar tante kasih? Iya, boleh. Wow. Saya bilang, Tuhan nih apalagi nih? Wah, gila. Terima kasih Tuhan. Gue udah senang deh itu ya, dapat rumah. Tante, saya nggak bisa beli cash. Banyak ya permintaannya ya. Ya, untung bukan saya pada yang punya saat rumah. itu saya harus beli KPR melalui bank. Oke, nggak apa-apa, ajuin proses di bank. Ternyata rumah itu dia juga masih KPR. Dan rumah itu masih atas nama developer, belum atas nama dia. Jadi belum balik nama Belum ya? balik nama. Pihak bank nggak bisa dong. Pihak bank yang saya mau pakai ini nggak bisa. Kasih KPR-nya. Wah, lemes. Tuh dengkul rasanya kayak mau copot. Aduh, kalau ini udah 2 bank saya tanya nggak bisa, berarti saya bilang misalnya siap-siaplah kita cari rumah kontrakan. Oke. Di saat sore itu saya lagi mikir jalan naik motor mau nyari rumah kontrakan. Yang punya rumah ini telepon. Di mana Rul? Saya dengan polos jawab, di jalan tante nyari kontrakan. Kok cari kontrakan, kan kamu beli rumah saya, dia bilang. Oke. Kamu datang deh ke rumah saya. Saya datang ke rumahnya. Kenapa kamu gak jadi beli rumah saya? Bukan gak jadi beli tante, saya bilang. Ya saya cerita lah sampai set kenapa alasannya. Dia baru paham, oh gitu ya. Satu lagi, Tuhan nyatakan lagi kasihnya buat saya, buat saya dan istri. Menarik nih. Tantenya tanya, tiba-tiba tanya, terus jalan keluarnya apa Rul biar kamu bisa punya rumah? Dengan enteng saya cuma ngomong begini, kalau tante gak keberatan, saya ada skema bank tante. Maksudnya skema bank, skema yang sudah diatur sama bank nih waktu itu. Kalau sampai saya jadi ambil rumah ini KPR, berarti skemanya gini tante, saya kasih DP sekian, sisanya cicilan sekian. Iya. Sama 7 tahun, selama berapa tahun? Gitu. Oh gitu ya. Oh ya udah, jalan aja kayak gitu. Wow. Cuma Tuhan ya apa lagi sih? Tanpa bunga. Saya mencicil tanpa bunga. Flat, bener-bener flat. Udah nih, deal. Tante, kita ke notaris ya. Mau ngapain? Tuh, kita harus buat tante biar kalau satu saat saya misalnya saya ada prestasi sama tante, ya kita harus jaga-jaga. Gak perlu lah, saya percaya sama Ruli. Enggak tante, tetap kita harus ke sana, saya bilang. Berangkat kita ke sana. Saya sama istri cuma bisa nangis sampai rumah. Ini Tuhan bener-bener baik ya, bener-bener sayang ya sama kita gitu. Di tengah-tengah keterpurukan saya lagi, Tuhan nyatakan lagi gitu. Setelah saya recall lagi ya itu saya bilang sama istri, gila ya. Sebenarnya udah beberapa kali ya Tuhan dengan nyata tuh nunjukin, ini loh gue punya kuasa buat lo. Oke. Gitu. Dari tadi
banyak hal yang Tuhan kerjakan yang saya dengerin tadi ya bro. Sebenarnya apa yang bro lakukan sih sampai bisa mendapatkan yang tadi A, B, C, D semua yang terbaik, walaupun kehilangan tapi digantikan berlipat kali ganda. Nah apa yang bro lakukan sehingga mendapatkan reward segitu banyaknya? Yang pertama saya lakukan, saya marah sama Tuhan. Oh. Enggak. Saya sempat marah. Oke. Tapi habis saya marah, saya ingat satu saat saya teriak sama Tuhan. Saya angkat tangan, saya bilang, Tuhan saya nyerah. Saya nyerah. Kalau mau bentuk sekarang. Kalau Tuhan mau bentuk saya, bentuk. Saya siap. Saya udah gak kuat. Saya udah gak bisa. Pada saat itu saya udah merasa, udah nih gue udah gak bisa ngandalin si Ruli lagi nih. Gak ada bisa ngandalin kekuatan saya sendiri lagi. Okay. Gitu. Udah, saya berserah. Saya minta Tuhan atur, Tuhan bener-bener ya udahlah ya Tuhan, mau diapain, saya mau dikemanain, ya dibentuk lagi dari awal sesuai kemauannya dia gitu. Pada saat saya dibentuk itu, yang saya pelajari adalah 3 hal di situ. Jangan mengeluh, berdamai dengan keadaan, berdamai, dan pernah berhenti berharap sama Tuhan Yesus. Wow. Itu aja. Karena pada saat kita gak ngeluh, kita bisa terima kasih, itu akan ngerasa lebih cepat berlalu kayaknya. Pada saat kita bisa berdamai dengan keadaan seperti itu juga rilisnya enak. Sama ya, jangan gak pernah berhenti berharap sih. Itu aja. Dan waktu Tuhan kita gak akan pernah tahu. Jadi biasanya Tuhan yang ngatur. Bener-bener berserah, dia yang atur deh. Wow. Bro, tadi kan bro sampein sempat marah-marah nih sama Tuhan dengan situasi yang bro nggak suka nih. Kalau waktu marah-marah, situasinya gimana? Apa tambah happy gitu waktu kamu marah-marah? Atau selesai semua urusannya ketika kita marah-marah? Nah enggak selesai juga kan. Terus gimana? Gitu kan. Cuman saya kan ngobrol sama teman-teman juga ya, maksudnya teman-teman yang menopang saya lah, saya bilang gitu ya. Ya mereka bilang ya, ikut Tuhan itu, dekat dengan Tuhan itu kan bukan menjanjikan segala sesuatu akan smooth, ya kan. Ya itu di situ saya belajar bahwa oh iya, ikut Tuhan itu bukan terus jadi gampang gitu loh. Ya itu, begitu saya makin dekat sama Tuhan, ada aja godaannya, gelombangnya gitu loh, cobaannya gitu kan. Ya tapi ya balik lagi, enggak harus dilawan. Lawannya dengan apa ya? Dekat sama dia, berdoa. Itu aja yang paling gampang buat saya. Saya percaya kekuatan doa. Gitu. Pada saat saya minta, saya berdoa, pasti Tuhan cover saya. Gitu. Wow, kuncinya doa. Ya manusiawi sih marah-marah ya. Tapi setelah itu kita bersadar ternyata nggak menyelesaikan marah-marah. Tapi ya Tuhan baik ya, memulihkan setiap kita. Bro, ini terakhir. Mungkin di antara penonton kita yang saat ini nonton tayangan ini mungkin mengalami hal yang sama atau case yang berbeda. Apa yang ingin bro bagikan buat mereka-mereka yang juga mengalami permasalahan dalam kehidupan mereka? Ya, kalau Bu ditanya, saya akan jawab seperti tadi. 1, jangan mengeluh. 2, mencoba berdamai dengan keadaan tersebut. Gitu. 3, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Kita berdoa, kita tunggu aja waktunya Tuhan. 1 lagi gak kalah penting, kita harus punya komunitas. Komunitas yang benar ya. Makanya komunitas yang bisa menopang kita dengan doa, bisa mensupport kita dengan saling menguatkan satu sama lain. Itu berasa banget buat saya gitu. Pada saat saya punya komunitas itu harus cuma 1-2 orang, tetapi pada saat mereka turut mendoakan saya atau apa, itu ini banget sih gitu. Wow, luar saya bilang biasa. sih itu sih. Jadi yang pertama tadi jangan mengeluh ya, berdamai dengan keadaan. Lalu jangan pernah berhenti untuk berharap sama Tuhan. Lalu jangan lupa Anda nggak sendiri, Anda perlu komunitas
di mana komunitas yang sehat, komunitas yang membangun, sehingga kalaupun kita terjatuh, komunitas juga membantu kita untuk bangkit kembali. Yes. Wow, luar biasa. Memang kalau menantikan janjinya Tuhan itu memang tidak hanya sulit, tapi terkadang merasa nggak mungkin ya. Aduh, ini mustahil lah ini. Apalagi sesuatu yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita kan maunya manusia sesuai apa yang kita mau dong. Ya, pengennya begini gitu. Terus waktunya juga sesuai dengan yang kita mau gitu. Ya. Tapi Tuhan enggak. Semua peristiwa yang terjadi, kebanyakan hampir semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirin, yang kita mau. Nah, pada saat titik itu kalau kita pengennya kita yang mau, tapi Tuhan kasih yang berbeda, muncul kekecewaan. Mungkin juga seperti yang Bro Ruli alami ya. Kehilangan Kak, mungkin dong itu cita-cita Bro Ruli bahwa saya kehilangan di tahun ini gitu, kehilangan pekerjaan tahun ini, enggak kan? Tapi terjadi gitu loh. Tapi yang lucunya ya kalau kita baca ya di Mazmur nih, saya coba baca ya, di Mazmur 18 ayat 30 dia katakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kalau jalannya itu katakan tadi sempurna gitu ya. Kalau kita tahu dan kita pahami kalau jalan Tuhan, perencanaan Tuhan itu sempurna, waktunya Tuhan, jadwalnya Tuhan untuk membuat sesuatu dalam hidup kita sempurna, menurut saya menantikan janjinya Tuhan itu nggak sulit, malah menyenangkan. Nggak gampang, tapi tetap happy. Yes. Wow. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak kita mau terjadi, saya yakin sekali kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita untuk kita terus tetap bertahan, untuk kita tetap berharap setiap janji-janjinya Tuhan. Sehingga muncul cerita-cerita baru dalam kehidupan kita yang memberkati banyak orang. Sampai jumpa. Thank you bro. Thank you Udah memberkati kita semua. Bless. Bye. Bye.